Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan setelah itu mengisi absen melalui link yang sudah Bapak kirim. Bapak akan melanjutkan materi di halaman 28. Silakan dibuka LKS kalian masing-masing. Sekarang kita akan bicara terkait kepada keragaman etnik dan budaya. Yang pertama, rumah adat. Di Indonesia ini sebagai salah satu negara yang mempunyai kekayaan budaya dan memiliki banyak potensi dari Sabang sampai kepada Merauke. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yaitu adalah rumah adat. Setiap suku di Indonesia ini memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Bentuk dan filosofi berdirinya rumah adat di setiap daerah juga berbeda-beda. Berikut beberapa contoh rumah adat yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, ada yang namanya rumah Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di bagian barat di Pulau Sumatera. Dan Aceh merupakan suatu daerah istimewa yang berlakunya syariat Islam di sana. Nah, rumah Aceh adalah rumah yang berbentuk rumah panggung yang berupa persegi panjang. Rumah Aceh biasanya membentang dari arah timur ke barat. Jadi setiap rumah itu memiliki posisi yang berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Karena agar masyarakat di sana tidak kesulitan dalam menentukan kiblat, karena Islam adalah mayoritas. Kan di sana itu mayoritas agamanya adalah Islam di Aceh. Ciri lainnya yaitu tiang penopang yang sangat tinggi sekitar 3 meter dan ketinggian dari lintai hingga atap mencapai 8 meter. Kemudian untuk pembangunannya, masyarakat Aceh menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam sebagai salah satu wujud syukur atas melimpahnya sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau atau sering dikenal dengan sebutan suku Minang. Ciri khas rumah gadang adalah bentuk dasarnya berupa segi 4, ada lengkungan yang meruncing menyerupai tanduk kerbau pada atapnya. Tanduk kerbau menjadi salah satu simbol bagi orang Minangkabau. Ornamen yang berbentuk tanduk kerbau dapat ditemukan dalam perhiasan maupun pakaian tradisional di rumah gadang. Selanjutnya adalah rumah joglo. Rumah joglo merupakan rumah adat bagi masyarakat Jawa Tengah. Namun bukan hanya masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta juga mempunyai rumah adat yang bernama joglo juga. Secara umum, rumah joglo itu berbentuk persegi panjang. Terdapat perkarangan yang luas, ada pembatas ataupun sekat. Terdapat tiang yang disebut sebagai soko atau saka guru.
Kemudian biasanya di rumah joglo ini ada pendopo. Biasanya digunakan sebagai tempat untuk pertemuan, menjamu tamu maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya rumah baloi. Rumah baloi merupakan rumah suku Tidung, yaitu suku asli Kalimantan Utara. Bentuk dari rumah baloi adalah rumah panggung. Memang pada dasarnya anak rumah-rumah adat yang ada di negara Indonesia ini itu memang berbentuk rumah panggung ya. Dan rumah baloi difungsikan sebagai balai adat. Balai adat merupakan tempat di mana para tokoh adat itu menggelar acara adat maupun sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan secara adat. Sehingga rumah baloi bukan difungsikan sebagai rumah hunian bagi masyarakat suku Tidung, tapi sebagai rumah adat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan adat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada namanya rumah Dulohupa ya. Rumah adat Dulohupa itu merupakan rumah adat yang menjadi ciri khas daerah Gorontalo. Model rumah adat Dulohupa adalah rumah panggung. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari binatang-binatang liar agar tidak masuk rumah serta sebagai antisipasi apabila ada bencana seperti banjir. Karena memang kan di negara Indonesia ini rawan sekali yang namanya banjir anak-anak. Kemudian kita berbicara kepada pakaian adat ya. Pakaian adat dipakai oleh masyarakat di Indonesia pada saat acara-acara khusus dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Contoh pakaian adat yaitu pakaian adat yang ada di Kepulauan Riau. Pakaian adat masyarakat Kepulauan Riau itu dinamakan kebaya labuh. Jadi anak ya. Pakaian adat di Kepulauan Riau dinamakan kebaya labuh atau teluk belangga. Ya. Kebaya labuh merupakan pakaian adat untuk wanita. Sedangkan yang dikenakan oleh pria dinamakan teluk belanga, yang dikombinasikan dengan penutup kepala yang terbuat dari songket atau peci. Bisa dilihat di gambar halaman 31 ya. Kemudian selanjutnya ada pakaian adat Banten. Pakaian adat Banten untuk wilayah Jawa Barat beraneka ragam. Pakaian adat dibagi untuk masing-masing kelas. Ada kelas rakyat biasa, ada untuk bangsawan, dan ada pula untuk baju pengantin. Oleh karena itu, dibuatlah pakaian adat resmi bagi masyarakat Jawa Barat. Pakaian adat resmi biasa dipakai saat acara pemilihan Mojang dan Jajaka Jawa Barat. Selanjutnya, di Jawa Barat juga memiliki sebuah senjata yang namanya senjata kujang ya, oleh masyarakat Sunda itu sendiri. Kujang digunakan sebagai alat pertanian. Penggunaan kujang juga sebagai alat pertanian saat ini masih bisa dilihat pada suku Baduy yang berada di Jawa Barat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pakaian adat Kalimantan Timur. Masyarakat di Kalimantan Timur terdiri dari berbagai macam suku. Ada suku Dayak, Kenyah, suku Kutai, dan suku Banjar. Pakaian adat Kalimantan Timur itu sendiri disebut ta'a dan sape safak. Pakaian adat tersebut adalah pakaian adat dari suku Dayak, ikat kepala yang terbuat dari daun pandan, baju atasan yang disebut dengan sape inok, dan rok yang disebut ta'a. Kemudian untuk senjata tradisional suku Dayak di bagian pinggang ya, dan senjata tradisional tersebut dinamakan mandau. Nah,
Selanjutnya ada namanya pakaian adat Makassar. Pakaian adat Makassar atau suku Bugis disebut dengan baju bodo. Pakaian yang dikenakan oleh pria terdiri atas jas untuk tubuh bagian atas yang dikombinasikan dengan baju bela dada. Kemudian untuk senjata tradisional suku Bugis itu adalah badik. Jadi orang-orang suku Bugis menyebut badik ini sebagai kawali. Badik juga digunakan oleh orang Bugis sebagai senjata untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Selanjutnya ada yang namanya pakaian adat Maluku. Pakaian adat Maluku biasa disebut dengan baju celek atau kain selele. Ciri khas pada pakaian ini adalah warna merah dan putih serta motif garis-garis yang seakan-akan membentuk kotak-kotak. Baju untuk pria biasanya berupa jas yang dilengkapi dengan kemeja pada bagian dalamnya, sedangkan wanita merupakan baju kebaya yang dikombinasikan dengan kain atau selendang yang warnanya senada dengan warna baju yang dikenakan. Selanjutnya, parang salawaku adalah senjata tradisional dari Maluku. Kemudian ada beberapa tarian daerah. Yang pertama ada tarian budaya Ketawang. Adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada namanya tari legong. Tari legong merupakan salah satu kekayaan budaya yang berasal dari Pulau Bali. Sebenarnya ada juga tari yang dari Bali juga selain tari legong, ada tari kecah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada yang namanya tarian gendrung. Tari gendrung merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya yang terakhir ada namanya tari piring, yaitu salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tari piring ini berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Alhamdulillah anak, mungkin ini saja penjelasan dari Bapak. Kemudian untuk tugasnya kalian buka halaman 36 ya. Kemudian kalian tulis di buku tulis dan jawabannya dipoto, kirim ke nomor WA Bapak. Mungkin itu aja penjelasan dari Bapak. Jika ada hal yang penting silakan ditulis. Sekali lagi anak-anak, untuk tugasnya halaman 36. Jawabannya dipoto dan dikirim melalui WA Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.